antara Lisa Mariana dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masih berlanjut. Iya, seperti diketahui, laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana telah naik sidik. Dan beredar kabar jika Lisa Mariana telah ditetapkan menjadi tersangka. Namun dalam kesempatan ini pihak Lisa Mariana membantah keras tudingan tersebut dan mengungkapkan jika Lisa Mariana belum sama sekali menerima surat panggilan dari kepolisian. Terbaru, Lisa Mariana kembali melakukan upaya perlindungan dengan menyurati Barreskrim Mabes Polri terkait permohonan perlindungan hukum jika tes DNA dilakukan nantinya. Sementara pihak Ridwan Kamil dalam kesempatan ini juga turut membantah tudingan Lisa Mariana yang sempat menyinggung terkait saksi palsu. Tak pelak, bantahan demi bantahan dari kedua belah pihak tersebut membuat perseteruannya kian memanas dan menimbulkan pertanyaan besar netizen terkait kapan perseteruan keduanya berakhir dengan jelas. Dan untuk mengetahui sederet fakta-fakta tersebut, maka inilah 5 fakta baru kasus Lisa Mariana dan Ridwan Kamil, versi Cumi Top 5. Ridwan Kamil melalui tim kuasa hukumnya, Muslim Jaya Butar-Butar, mengungkapkan jika kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan terhadap Lisa Mariana telah naik sidik sejak beberapa waktu lalu. Dan menurut pihaknya, Lisa Mariana akan segera dipanggil oleh pihak penyidik. Lantas seperti apa update kasus tersebut menurut informasi yang diketahui oleh pihak Ridwan Kamil? Ya, proses yang sekarang sedang berlangsung di Barreskrim. Nah, tentunya kan semuanya sudah diperiksa. Saya dapat informasi rumah sakit sudah diperiksa, dokter rumah sakit Pitalaya sudah diperiksa, kemudian dokter rumah sakit Buah Hati juga sedang dilakukan proses pemeriksaan. Nah, tentunya nanti itu selesai semuanya. Kan namanya proses penyidikan ini kan harus punya by data semuanya. Tidak bisa setelah merta memanggil pihak segala macam tanpa dasar hukum. Semuanya kan ada dipanggil, saksi dipanggil, nah, kemudian nanti pada ujungnya PLM akan dipanggil. Sabar aja gitu loh. Yang nama terlapor kan dipanggil terakhir setelah pemeriksaan semua terlapor, setelah pemeriksaan saksi-saksi lengkap semuanya, baru yang namanya terlapor akan dipanggil gitu loh. Itu seperti itu. Mariana menyatakan jika ia belum mendapatkan panggilan dari Barreskrim Mabes Polri terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Ridwan Kamil. Namun menurut Lisa Mariana, sempat beredar kabar jika ia telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Tak pelak atas tudingan tersebut, Lisa Mariana dan tim kuasa hukumnya membantah dan mengungkapkan fakta yang sesungguhnya. Yang beredar rumor bahwa Lisa Mariana klien kami sudah TSK dan akan dipanggil dengan upaya paksa, yaitu sepertinya rekan-rekan yang menyampaikan itu gegabah ya. Karena saya sendiri sudah bolak-balik ke Mabes untuk menanyakan itu, sampai sekarang belum ada surat panggilan. Jadi untuk sampai saat ini kami menjelaskan bahwa surat panggilan dari Mabes belum pernah diterima oleh Lisa Mariana. Udah pernah belum? Belum pernah ya. Banyak hari dicek. Belum ada. Lisa Mariana dan tim kuasa hukumnya mengungkapkan jika pihaknya telah mengajukan surat permohonan perlindungan tes DNA ke Barreskrim Mabes Polri. Ya, menurut Lisa Mariana, hal tersebut menjadi antisipasinya jika tes DNA kelak dilakukan. Saat ditanya mengenai alasannya, Lisa Mariana mengungkapkan jika ia memiliki kekhawatiran jika tes DNA yang rencananya akan dilakukan itu direkayasa oleh pihak-pihak yang dicurigainya. Lantas seperti apa upaya baru yang dilakukan Lisa Mariana? Kami dari tim kuasa hukum, saya sendiri bertua di anggota PH,
dengan Bapak John sudah mengirimkan surat, mengantarkan surat langsung ke Barreskrim, ke Mabes, langsung kepada Bapak Kapolri Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan perlindungan hukum terhadap tes DNA atas bayi Lisa Mariana dan juga kepada terlapor dan juga kepada pelapor sendiri, ya. Jangan salah ya, kepolisian itu bukan hanya perlindungan terhadap pelapor, termasuk juga perlindungan terhadap terlapor. Kami percaya bahwa nanti apabila perkara di Mabes akan berjalan, maka untuk memulihkan nama baik daripada Pak RK sendiri tentu harus siap untuk tes DNA. Untuk memulihkan nama baik Pak RK ya harusnya sudilah untuk segera melakukan tes DNA, dan di sini Lisa Mariana juga siap untuk tes DNA beserta dengan bayinya. Jadi kami ulangi sekali lagi, saya sendiri bertua dengan KPA beserta dengan Pak John sudah ke Markas Besar Republik Indonesia mengajukan surat permohonan perlindungan hukum langsung kepada Kapolri dan juga kepada Pak Propam dan juga kepada Warsidik. Kami mohon perlindungan hukum untuk pemeriksaan tes DNA atas bayi yang dilahirkan oleh Lisa Mariana. Nah, apabila benar tes DNA ini sudah keluar termasuk Pak Ridwan Kamil, tentu permasalahan ini akan jelas, clear dan terang untuk menerima konsekuensi hukumnya masing-masing. Lisa Mariana beberapa waktu lalu memberikan reaksinya terhadap kehadiran Revalino Tuase yang diketahui mendadak muncul dan mengaku sebagai ayah biologis dari anaknya yang berinisial CA. Dalam kesempatan tersebut, Lisa Mariana dianggap menuding Revalino memberikan kesaksian palsu. Ia sebagaimana diketahui dalam kasusnya, Revalino ditunjuk menjadi saksi pihak Ridwan Kamil. Sehingga secara tidak langsung Lisa Mariana menyebut Ridwan Kamil diduga membawa saksi palsu. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, membantah dan memberikan reaksi menohoknya. Lantas, seperti apa pernyataan Lisa Mariana dan bagaimana reaksi pihak Ridwan Kamil? Heboh sih, ikut-ikutan aja. Paling juga diiming-imingin, nggak tahu dibayar apa enggak itu. Ya kan? Akhirnya aku dapat recordnya. Sekarang orangnya ketakutan tuh yang jadi saksi. Karena takut itu jadi kesaksian palsu. Nggak tahu, tanya aja ke dianya. Kenapa dia bisa tiba-tiba muncul gitu. DM mengancam. Pokoknya gue nggak mau tahu ya. Gue bakal bilang ke publik kalau Selin tuh anak gue. Gitu. Nggak tahu. Ya itu kali ya, uang kali ya. Ditawari kali, diiming-imingi kali ya. Tapi dia siap untuk tes DNA juga ya? Ya ngapain ikut-ikutan coba? Kok tiba-tiba ada pihak ketiga? Ya terpisah aja, ngapain? Lagian juga bukan dia kok, bukan darah daging dia. Mau ngapain coba ikut-ikutan? Ya memang yakin banget 100% ya. 100% nggak ada, itu nggak ada. Coba justru kalau misalkan dia masuk ke dalam ini tes DNA, justru takutnya nanti ada rekayasa lagi gitu. Ini mainan apa gitu kan? Makanya saya kemarin emosi akhirnya ke kafenya. Maksudnya tuh apa? Ya kita nggak tahu apa, dari mana dia tahu itu saksi palsu gitu. Kan dia menyatakan sendiri dan itu dituangkan dalam BAP-nya. Nah soal benar atau tidak, nah sekarang pertanyaan kita nih, kan Revalino mengakui bahwa dia katanya diduga, ini saya katakan tadi diduga, bahwa dia berhubungan biologis dengan LM di chatnya itu ya. Nah itu kan nggak dibantah, tidak dibantah oleh LM, kan begitu. Artinya apa? Ya dia mengaku bahwa dia anak biologis dari ZA tersebut. Ya tinggal sekarang dibuktikan di tes DNA, kan itu saja sebetulnya. Jadi bagaimana bisa LM menyatakan bahwa itu saksi palsu misalnya? Ya kan semuanya dia kan mengakui bahwa dia sama dengan LM. Dia menduga, dia mengatakan bahwa dia berhubungan biologis dengan RK. Ya dia buktikan di pengadilan. Ada nggak dia melakukan hubungan biologis? Kan begitu nih sebetulnya. Pihak Ridwan
Ridwan Kamil menegaskan jika mereka akan kooperatif menghadapi kasus yang melibatkan Lisa Maryana. Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, menyatakan jika ia akan mewakilkan kliennya jika kasus tersebut memerlukan keterangan tambahan. Ia tampaknya pihak Ridwan Kamil sangat serius untuk membantah segala tudingan Lisa Maryana, meskipun pihak Lisa Maryana pun bersikukuh memperjuangkan haknya. Lantas, seperti apa keseriusan pihak Ridwan Kamil melawan Lisa Maryana? Ada kemungkinan dari Pak RK kembali diperiksa lagi? Nggak ada, ya sampai saat ini ya selama belum ada, selalu ada ya, peluang itu selalu ada, tetapi sampai saat ini masih, ya Pak RK belum dibutuhkan lagi untuk pemanggilan lagi karena sudah dipanggil 2 kali. Ya kalau misalnya nanti ada pertanyaan berikutnya yang mungkin diperlukan ya pasti akan dipanggil juga gitu. Total Pak RK udah diperiksa berapa kali mungkin? Udah 2 kali kan kemarin, kira-kira begitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.